Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang lain menjelaskan bahwa kata fitrah Allah dalam ayat di atas maksudnya adalah ciptaan Allah. Manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala mempunyai naluri beragama, yaitu agama tauhid. Kalau ada manusia tidak beragama tauhid, maka hal itu tidaklah wajar. Mereka tidak beragama tauhid itu hanyalah lantaran pengaruh lingkungan. Ayat kelih yaitu tanda-tanda kebersamaan Allah yang ada di dalam Quran dan hadis sahih, yang berisi motivasi dan inspirasi ilmuwan muslim untuk mencari ayat fisika pada fenomena alam. Surat Atin ayat 1-5, demi buah tin dan buah zaitun dan demi bukit Sinai dan demi kota Mekah ini yang aman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya atau neraka. Ayat kauniyah adalah ayat atau tandanya wujud di sekeliling diciptakan oleh Allah. Ayat ini adalah dalam bentuk benda, kejadian, peristiwa, dan sebagaimana yang ada di dalam alam ini. Oleh karena alam ini hanya mampu dilaksanakan oleh Allah dengan segala sistem dan peraturan yang unik, maka ia menjadi tanda kehebatan dan keagungan penciptanya. Metode Islam dengan nakli dan akal. Mengenali dalil nakli dan dalil akli tidak sulit. Dengan banyaknya sumber yang bisa digunakan muslim, dalil nakli atau dalil akli kerap digunakan saat membahas agama dan aplikasi dalam kehidupan. Surat Yunus 111:1, dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi, tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Surat At-Talaq ayat 10, Allah menyediakan bagi mereka azab yang keras. Maka bertakwalah kepada Allah, hai orang-orang yang mempunyai akal, yaitu orang-orang beriman, sesungguhnya Allah telah menurunkan peringatan kepadamu. Surat Al-Mulk ayat 10, dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Tasih atau membenarkan hasil dari berpikir dan meneliti secara menurut pedoman yang sewajarnya akan mencetuskan rasa kebenaran, kehebatan, dan keagungan Allah. Boleh jadi kebetulan dengan firman Allah di An-Najm ayat 11 yang berbunyi, dia adalah hati yang mendustakan, mengingkari apa-apa yang dilihatnya. Hati mula membenarkan dan al-mawani fi maritullah atau penghalang mengenal Allah. Secara garis besar terdapat dua hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah. Pertama, maradus syahwat berkaitan dengan hati berupa nafsu dan kesenangan. Kedua, maradus syubhat, berbagai hal yang menimbulkan keraguan, lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Maradus syahwat, penyakit syahwat sekurang-kurangnya ada 5. Kefasikan, fasik adalah orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah, bergelimang dengan kemaksiatan serta senantiasa berbuat kerusakan di bumi. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Surat Al-Asr 59, kesombongan merupakan suatu sikap di mana hati seseorang ingkar dan membantah terhadap ayat-ayat Allah, dan mereka tidak beriman kepada Allah SWT. Dia berfirman, sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka tidak ada dalam dada mereka, melainkan hanyalah keinginan akan kebesaran yang mereka sekali-kali tiada akan mencapainya. Maka mintalah perlindungan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Surat Al-Mu'min 56. Kezaliman mengenal sifat Allah. Kezaliman mengenal sifat zalim ini ada Allah berfirman, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhan, kemudian ia berpaling daripadanya. Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa. Surat Al-Sahjat 22. Kedustaan merupakan sikap sombong, pura-pura, dan mengingkaran terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala. Hal ini seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik sebagaimana dimuat dalam firman Allah.
Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu diri sendiri. Sedangkan mereka tidak sadar dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya. Dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Surat Al-Baqarah ayat 9-10. Banyak melakukan perbuatan maksiat dosa, Allah Ta'ala berfirman, sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Bab 4 tentang tauhidullah atau mentauhidkan Allah SWT atau mengesahkan adalah inti akidah. Di dalam konsep tauhid ini kita mengesahkan Allah dari segi rububiyah atau mulkiyah dan juga uluhiyah. Dari segi rububiyah kita mengesahkan Allah sebagai pencipta yang telah menciptakan segala sesuatu dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Allah yang memberi rezeki, dari Allah Raja yang menguasai seluruh alam ini. Mengesahkan ini diaplikasikan dalam setiap hari. Rububiyatullah Ta'ala adalah sebagai satu-satunya Tuhan. Sifat rububiyah adalah sifat Allah sebagai pencipta, pemilik, dan pengatur sistem kehidupan. Sifat ini diakui oleh semua manusia secara fitrahnya. Tauhid atau mengesahkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan adalah esensi ajaran Islam. Semenjak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW selalu membawa pesan kepada mengesahkan Allah, baik menjadi Allah sebagai satu-satunya Rob, Malik, dan Ilah atau Dalil. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, atau Allah yang menjadikan segala sesuatu lalu mengaturnya menurut aturan tertentu. Dan juga aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki upaya memberi supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah, dialah yang maha memberi rezeki, yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Malik atau Allah sebagai satu-satunya pemilik. Allah SWT mencipta semua makhluk, harta, dan diri kita, dan dia jugalah yang memiliki sifat yang memiliki Allah sebagai pemilik atas segala yang ada di alam semesta ini. Oleh karena itu, tidak satupun yang berhak menyatakan pemilik ke atas ciptaan Allah kecuali Allah sendiri. Kepunyaan Allah lah yang segala apa yang ada di langit dan apa ada yang di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Mulkiyatullah atau kepenguasaan Allah. Mentauhidkan Allah dalam mulkiyahnya berarti kita mengesahkan Allah atas kepemilikan pemerintahan dan penguasaannya terhadap alam ini. Dialah pemimpin, pembuat hukum, dan pemerintah alam ini. Hanya kepemimpinan yang dialadasi atau oleh aturan Allah yang menjadikan panutan. Bab terakhir adalah bab 5, bukti keberadaan Allah. Pendekatan fenomenologis adalah pembuktian tentang keberadaan Tuhan dengan mengacu kepada rahasia-rahasia fenomena yang terjadi di alam semesta. Fenomena yang terjadi di alam semesta ini, dari makhluk yang terkecil sampai alam yang membentang luas, semuanya menyingkapkan rahasia akan keberadaan Tuhan. Menurut Said Hawa, ada 4 fenomena yang dapat dijadikan dalil akan keberadaan Tuhan. Berikut ini ada kami secara ringkas 9 fenomena tersebut. Fenomena hudusnya alam, adanya hukum panas, hukum gerakan elektron dan energi matahari, semuanya telah memberikan bukti yang amat jelas terhadap fenomena ini. Matahari yang membakar bintang-bintang yang menghiasi langit dan bumi yang kaya dengan macam-macam kehidupan, semua menjadi bukti jelas bahwa dasar alam ini berkaitan dengan masa yang dimulai pada suatu waktu tertentu. Karena itu ia adalah bagian dari materi yang hudus baru. Itu artinya pastilah sang pencipta yang ajali bagi alam semesta ini tidak berawalan. Dia memiliki kekuatan menciptakan segala sesuatu. Fenomena adalah atau kehendak yang menjadi aksioma bagi akal bahwa sesuatu yang tersusun rapih tentu ada ilmu kehendak, kemampuan, dan kehidupan. Dimanapun ada sifat-sifat semacam itu, tentu ada zat yang dapat
memanifestasikannya. Matahari misal adalah salah satu di antara benda-benda angkasa yang mempunyai keistimewaan dan hukum khas yang khas. Matahari sebagai perputaran di antara bintang-bintang yang berputar secara teratur terhadap bumi yang sedang kita tempati sekarang ini. Tentu tidak bergerak dengan sendirinya, tetapi atas kehendak Zat yang Maha Berkehendak. Sungguhnya keadaannya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah. Ia Maha Suci Allah yang Ia tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Fenomena kehidupan sungguh menakjubkan ketika kita melihat dengan mata kepala kita sendiri pada organ-organ tubuh yang terdapat pada makhluk hidup, dan akan bertambah takjub ketika melihat lebih teliti lagi akan ketepatannya kerjasama di antara bagian-bagiannya, kolaborasi atas tugas-tugasnya, sirkulasi di antara beberapa faktor pertumbuhan sesuai dengan proporsi yang dibutuhkan, sesuai dengan umur, spesies, dan kelompok masing-masing. Hal tersebut terjadi baik dalam tubuh manusia, tubuh hewan, tubuh serangga, maupun tubuh tumbuhan. Yang lebih mencerahkan lagi jika mengetahui melalui mikroskop dan analisis tentang apa-apa yang tersusun dari organ tersebut atas kerjasama yang unik dengan tugas-tugas organ. Fenomena istijabah doa yang banyak kejadian di alam manusia mempunyai hubungan. Fenomena istijabah pengabulan doa dalam berbagai kesempatan kita dapat menemukan pertolongan yang tidak disangka-sangka atau terkabulnya doa yang